Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan kaidah keahlian matan. Perkenalkan, nama saya Ajmi Al-Musyafa dengan NIM 2300001009. Saya Nurfani Kusmawati dengan NIM 2300001023. Bintang Ibnu Sudrajat dengan NIM 2300001026. Sebagaimana diketahui bahwa menurut pendapat umum ulama hadits, yang sanadnya sahih belum tentu juga sahih matannya. Demikian pula sebaliknya, matan yang sahih belum tentu sanadnya juga sahih. Jadi kesahihan hadits tidak hanya ditentukan oleh kesahihan sanad saja, tetapi juga ditentukan oleh kesahihan matannya. Apabila dinyatakan bahwa kaidah kesahihan sanad hadits mempunyai tingkat akurasi yang tinggi, maka suatu hadits yang sanadnya sahih mestinya matanya juga sahih. Pada kenyataan tidak demikian. Ada hadits yang sanadnya sahih. Hal ini terjadi bukanlah sesungguhnya disebabkan oleh kaidah kesahihan sanad hadits yang akurat, melainkan karena ada faktor-faktor lain yang terjadi. Misalnya A. Karena telah terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian matan, misalnya karena kesalahan dalam menggunakan pendekatan. B. Karena telah terjadi kesalahan dalam penelitian sanad. C. Karena matan hadits yang bersangkutan telah mengalami periwayatan secara makna yang ternyata mengalami kesalahan pemahaman IBIT 124. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa unsur-unsur dipenuhi oleh sesuatu matan yang berkualitas sahih ada dua macam, yakni terhindar dari syudzus kejanggalan dan ilah cacat. Itu berarti bahwa untuk meneliti matan, maka unsur tersebut harus menjadi acuan utama. Apabila syudzus dan ilah pada sanad dinyatakan sebagai kegiatan yang sulit, maka demikian juga penelitian sujud dan ilah pada matan tidak mudah dilakukan, tetapi matannya dhaif atau lemah. Selanjutnya, dalam melaksanakan penelitian matan, ulama hadits biasanya tidak secara ketat menempuh langkah-langkah menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan. Maksudnya, mereka tidak menekankan bahwa langkah pertama haruslah meneliti ilah atau sebaliknya. Bahkan dalam menjelaskan macam-macam matan yang dhaif, ulama hadits tidak mengelompokkan kepada dua unsur utama dari kaidah kesahihan matan itu. Ulama hadits menerangkan tanda-tanda yang berfungsi sebagai tolak ukur bagi matan yang sahih dan juga sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu hadits berstatus palsu ataukah tidak palsu. Mereka tidak menjelaskan urutan penggunaan butir-butir tolak ukur yang dikemukakan. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. Jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan. Selanjutnya ada tolak ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh para ulama tidak seragam. Menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai makbul atau diterima karena berkualitas sahih apabila yang pertama tidak bertentangan dengan akal sehat, yang kedua tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam atau ketentuan hukum yang telah tetap, yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, yang keempat tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu atau salaf, yang kelima tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, yang keenam tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Selanjutnya ada butir-butir. Di atas oleh sebagian ulama dinyatakan sebagai tolak ukur untuk meneliti apakah suatu hadis berstatus palsu ataukah tidak palsu. Pendapat tersebut memang cukup ekstrim sebab suatu matan hadis yang tidak memenuhi salah satu butir saja tidak bisa secara cepat dinyatakan sebagai hadis palsu. Dalam hubungannya dengan tolak ukur dinyatakan sebagai hadis palsu, dalam hubungannya dengan tolak ukur meneliti hadis palsu terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama hadis. Menurut Ibn al-Jauzi, setiap hadis yang bertentangan dengan akal atau berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka hadis tersebut adalah hadis palsu. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, tanda-tanda matan hadis yang palsu itu adalah yang pertama, susunan bahasanya rancu. Rasulullah SAW yang fasih berbahasa Arab mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut. Yang kedua, kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sulit diinterpretasikan secara rasional. Yang ketiga, kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. Yang keempat, kandungan pernyataannya sunatullah, hukum alam. Yang kelima, kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah. Yang keenam, kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran ataupun hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk pasti. Yang ketujuh, kandungan pernyataan berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran agama Islam. Misalnya, amalan tertentu yang menurut petunjuk umum ajaran Islam dinyatakan sebagai amalan yang tidak seberapa, tetapi diiming-imingi dengan pahala yang sangat luar biasa. Salahuddin al-Adlabi menyimpulkan bahwa tolak ukur untuk meneliti matan ada 4 macam, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. Yang keempat, susunan pernyataannya tidak menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai tolok ukur di atas, yaitu bahwa sebagian hadis Nabi berisi petunjuk yang bersifat takbib, hal yang memberikan harapan, dan tahbid, hal yang memberikan ancaman, dengan maksud untuk mendorong umatnya gemar melakukan amal kebajikan tertentu dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh agama. B. Dalam bersabda, Nabi SAW menggunakan pernyataan atau ungkapan yang sesuai dengan kadar intelektual dan keislaman orang yang diajak bicara. Walaupun secara umum apa yang dinyatakan oleh Nabi berlaku untuk semua umat beliau. C. Terjadinya hadis ada yang didahului oleh suatu peristiwa yang menjadi sebabnya yang diistilahkan dengan sebab wurud hadis. D. Sebagian dari hadis Nabi ada yang telah dimaks atau dihapus atau berlakunya. E. Menurut petunjuk Al-Quran, Nabi Muhammad SAW itu selain Rasul Allah juga manusia biasa. Dengan demikian, ada hadis yang erat kaitannya dengan kedudukan beliau sebagai utusan Allah. Di samping ada pula yang erat kaitannya dengan kedudukan beliau sebagai individu, pemimpin masyarakat, dan pemimpin negara. F. Sebagian hadis Nabi SAW yang berisi hukum dikenal dengan hadis hukuman, dan ada yang berisi himbauan dan dorongan untuk melakukan kebijakan hidup duniawi disebut hadis isyar. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Dengan uraian tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa walaupun unsur-unsur pokok kaidah keahlian matan hadis hanya 2 macam saja, tetapi aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolok ukur yang cukup banyak. Sekian, terima kasih.